Shalom, Shalom. puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita tentunya sangat bersuka cita bisa berdiskusi bersama dengan pemirsa The Safe Ministry untuk belajar Alkitab bersama-sama melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan minggu ini, lagi-lagi kita disuguhkan oleh pelajaran yang sangat menarik, yaitu mengenai api neraka. Panelis sudah hadir, kita akan mulai dengan doa buka yang dipimpin oleh Pak Tobing. Baik, kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersama pemirsa The Safe Ministry akan belajar dari firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, agar pengertian dari sorga Engkau berikan kepada kami. Sehingga kami memahami pelajaran ini dengan baik. Dan kecintaan kami kepada Engkau semakin kuat. Dan kami semakin merasakan ketergantungan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita memulai diskusi kita, Pak Tobing akan memberikan kata pengantar agar kita bisa lebih mengerti pembahasan dari hari ke harinya. Silakan, Pak. Baik, pemirsa The Safe Ministry, pelajaran yang sangat menantang ya dan sangat menarik. Kita membicarakan mengenai api neraka. Banyak pengertian berbagai agama terhadap konsep api neraka. Namun patokan kita adalah Alkitab ya. Apakah api neraka itu ya, lalu seperti apa pandangan-pandangan yang beredar selama ini di berbagai keyakinan, ya tentu nanti semua kita kembalikan kepada Alkitab. Sama seperti di ayat hafalan ini mengatakan 1 Tesalonika 5 ayat 20, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya, ada satu puisi ya yang mengatakan, yang ditulis oleh seorang penyair Italia bernama Dante Alighieri. Dia menulis bahwa katanya perjalanan fiksi jiwa setelah kematian. Dia katakan bahwa jiwa itu nanti pergi apakah ke inferno atau neraka yang di dalam bumi, atau ke api penyucian di mana roh manusia dapat membersihkan dirinya sendiri dan menjadi layak untuk naik ke surga, atau yang ketiga langsung ke Firdaus atau ke hadirat Tuhan sendiri. Jadi pemirsa The Safe Ministry, sesungguhnya ada 3 pandangan tentang api neraka. Pandangan tradisionalis mengatakan bahwa api neraka adalah api yang menyiksa selama-lamanya, tidak berhenti. Ya, begitu kita mati, kita kalau kita ditakdirkan untuk mati, maka kita akan mengalami api neraka yang selama-lamanya, yang tidak akan pernah padam. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua adalah pandangan kondisionalis atau bersyarat ya, atau pemusnahan, yaitu pada dasarnya manusia itu tidak abadi. Oleh karena apa? Oleh karena kita sudah berdosa. Sebagai orang berdosa, manusia ditakdirkan harusnya mengalami kematian kekal, kecuali kalau manusia menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Neraka menjadi bagian manusia nanti di akhir sejarah. Ya, di akhir sejarah kehidupan manusia itu menjadi bagian manusia kalau kita jahat, dan kita akan dimusnahkan secara total sampai seluruh unsur-unsur yang jahat di bumi ini benar-benar binasa. Maka selama itulah api neraka akan menyala. Pandangan yang lain yaitu pandangan restorasionalis. Restorasi berarti diperbaiki. Artinya api neraka adalah api yang bisa memurnikan. Ya, jadi orang yang berdosa di dunia ini lalu dia mati, kalau dia berdosa semakin banyak dosanya, dia semakin lama di api neraka. Tapi api neraka ini tujuannya untuk memurnikan. Lalu kemudian nanti setelah sifat jahatnya orang ini mati, maka orang ini akan diselamatkan. Tapi sesungguhnya seperti apakah api neraka dalam konsep Alkitab? Nanti kita akan pelajari di dalam pelajaran 1 minggu ini. Panelis akan menyajikan satu persatu berdasarkan pandangan Alkitab yang kita miliki. Demikian pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak. Sebagai pelajaran pertama yang akan kita diskusikan bersama-sama yaitu mengenai ulat-ulat yang abadi. Kita minta Pak Tobing untuk bisa membantu kita memahami mengenai pelajaran ini. Baik, pemirsa The Safe Ministry. Mungkin supaya kita tidak
pengertiannya sepotong, ada baiknya kita baca di dalam Markus 9, ya, di Markus 9. Perikop ini bicara masalah siapa yang menyesatkan orang dan tentang garam sebenarnya. Jadi ini sama sekali tidak bicara sebenarnya kondisi mengenai neraka. Ya, kalau kita baca di dalam ayat 42, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan dikaitkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam maut. Nah, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Nah, ini mungkin mulai muncul kontroversi, api yang tak terpadamkan ini apa maksudnya? Ada lagi penjelasan di ayat berikutnya, di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Dan ayat 48, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Ini ya, ayat ini dipersepsi, kadang ada yang mempersepsi bahwa nanti di api neraka itu ada ulat yang abadi, ya, ulat yang abadi yang tidak akan pernah mati ya selama-lamanya, ya, dan inilah nanti yang akan menyiksa orang-orang jahat itu. Sebenarnya ini sebuah kiasan, ya. Sebenarnya ini sebuah kiasan, ya, bahwa ini bukan roh-roh orang jahat yang terbang ke neraka lalu jadi ulat dan tidak pernah mati dari siksa abadi, bukan. Ulat yang tidak pernah mati ini kiasan atau metafora yang sama, yang menggambarkan api yang tidak akan padam hingga mayat orang jahat itu binasa. Jadi tidak padam di situ sampai unsur-unsur kejahatan dari manusia itu benar-benar mati. Bayangkan ya, seandainya api di dalam neraka itu ada ulat-ulat abadi, ya, ulat-ulat abadi yang seterusnya akan menggerogoti terus dan tidak akan pernah mati ulat ini. Betapa kejam Allah itu menyediakan sebuah api neraka yang sampai seperti itu, ya. Bagaimana kita melihat bahwa kok neraka itu sampai dihuni oleh ulat-ulat yang tidak akan pernah mati? Tentu bukan seperti itu. Yang disampaikan di dalam perumpamaan atau pelajaran yang diajarkan Yesus di dalam Markus 9 ini adalah pelajaran yang lebih penting, adalah bahwa api neraka itu tugasnya benar-benar menghabisi, ya, atau menghabiskan semua unsur-unsur jahat yang ada di alam semesta ini. Ketika unsur-unsur jahat itu sudah habis, maka api neraka juga akan selesai tugasnya. Jadi ulat-ulat ini lebih memberi pelajaran kepada kita agar kita mau menghilangkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang jahat di dalam diri kita, supaya kita tidak terhalang masuk ke surga. Demikian pelajaran yang disampaikan di dalam pelajaran hari ini, Saudari Beatrice. Baik, Pak. Jadi dari pembahasan ini, orang yang jahat akan mati dan orang yang benar akan diselamatkan. Dan tidak ada pilihan lain. Jadi pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita dapat memilih pilihan yang tepat, Pak? Nah, kalau kita ikuti perikop yang di dalam Markus 9 itu, maka dikatakan apa? Mari kita jadi garam. Ya, mari kita jadi garam untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Ya, artinya apa? Menjadi pengaruh yang baik. Ya, menjadi pengaruh yang baik untuk diri kita dan untuk orang lain. Karena tidak ada pilihan, hanya pilihan api neraka atau sorga. Maka marilah kita jadi garam supaya kita supaya kita dapat menjadi pengaruh yang baik sehingga kita berkenan diizinkan Tuhan menjadi warga sorga. Baik, Pak. Pak Fajar, judul pembahasan kita berikutnya ini mengenai api neraka. Apakah boleh dijelaskan maksud dari pembahasan ini? Baik, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry, tadi yang sudah dijelaskan oleh panelis Alvin Tobing,
sangat begitu detail sekali ya tentang api neraka ini. Ada memang pandangan-pandangan dari beberapa orang menyatakan bahwa api neraka atau api kekal itu adalah api abadi yang tidak akan pernah padam selama-lamanya. Jadi artinya menurut pandangan orang ini, apa yang mereka lakukan, perbuatan jahat sepanjang umur mereka, mereka juga akan memperoleh penghukuman sepanjang hidup mereka, bahkan untuk selama-lamanya. Bahkan mungkin orang yang berbuat dosa sedikit, kemudian masuk neraka, harus menanggung akibatnya. Dia harus dihukum di api neraka sampai selama-lamanya. Ini seakan-akan menunjukkan bahwa Tuhan Allah kita yang kita sembah itu tidak memiliki satu kasih yang luar biasa ya. Masakan begitu tidak fair gitu ya, tidak fair. Tapi pandangan-pandangan itu adalah dapat digugurkan oleh Alkitab itu sendiri. Mari kita coba baca dalam Maleakhi 4 ayat 1 tentang api neraka ini. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Apa maksud dari perikop ini ya? Perikop ini menyatakan bahwa ini peristiwa yang akan terjadi pada waktu kedatangan Yerusalem baru itu turun di atas dunia setelah masa 1000 tahun, bahwa ada satu api yang keluar dari surga untuk menghanguskan semua orang-orang fasik, orang-orang jahat, bahkan seluruh malaikat, bahwa mereka itu dihabiskan ya, akan dihabiskan. Artinya gini, apakah api neraka itu akan menyala terus? Tidak. Bahwa api ini akan tetap nyala pada saat objek atau bahan dasarnya itu sudah habis, maka apinya itu akan habis. Namun bila mana bahan dasar atau objeknya itu masih tetap, itu masih akan tetap nyala sampai betul-betul habis. Artinya dampak akibat akibat dari api ini menghanguskan mereka, itu akibatnya adalah mereka harus menanggung seterusnya. Artinya bahwa tidak akan ada lagi satu kebangkitan. Itu merupakan satu penghukuman final daripada Tuhan. Bahwa mereka tidak akan harus menanggung mengalami satu penderitaan di neraka terus-menerus, apinya itu sangat abadi, bukan seperti itu. Menurut pandangan Alkitab, bila mana objek ini sudah habis, maka api itu akan padam itu sendiri. Jadi dampak akibatnya itu selama-lamanya. Mereka akan mati dan tidak akan pernah dibangkitkan lagi. Itulah yang dinamakan api neraka menurut pandangan Alkitab. Demikian, Beatrice. Baik, Pak. Dari pembahasan ini ada pertanyaan yang baiknya untuk kita diskusikan. Dalam mengikut Ya. Tuhan ini, apakah sebaiknya fokus kita jadi kepada api neraka atau malah sebaiknya kepada kasih karunia Tuhan? Ya, kadang-kadang kita sebagai manusia itu lebih cenderung kita memikirkan sesuatu yang buruk terlebih dahulu ya, sesuatu yang buruk terlebih dahulu. Tapi bagi kita bahwa kita lebih cenderung untuk memikirkan bagaimana kasih karunia Tuhan itulah yang menyelamatkan kita. Merupakan satu jaminan kepastian bila mana kita selalu memikirkan di dalam hati, di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kasih Kristus di atas kayu salib itu memberikan satu jaminan kepastian kehidupan kekal. Bila mana kita tetap fokus kepada Kristus, berarti kehidupan kita akan tetap selaras kepada Kristus, sehingga kita terhindar dari penghukuman akan api neraka ini. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak. Di hari berikutnya pembahasan kita yaitu mengenai orang-orang kudus di api penyucian. Kita minta Pak Tobing untuk membantu kita memahami lebih lagi mengenai pelajaran hari ini. Baik, pemirsa The Safe Ministry, ada pandangan dari suatu gereja yang mengatakan bahwa orang mati yang tidak pantas masuk neraka tapi belum siap masuk ke surga, katanya dosa-dosanya itu bisa dibersihkan di api penyucian dan nanti setelah itu masuk ke surga. Ya. Lalu ketika sementara mereka menderita di api neraka, ya, di api penyucian, penderitaan mereka itu katanya bisa kita kurangi melalui apa? Melalui doa-doa orang-orang yang mengasihinya. Misalnya ini, katakanlah
kakeknya saudara Fajar meninggal, ya. Tapi kakeknya saudara Fajar ini belum layak dikatakan masuk surga, tapi nggak pantas juga masuk neraka. Ini ya, jadi masih di tengah-tengah gitu. Jadi katanya ini bisa dosa-dosanya yang menghalangi dia masuk ke surga itu bisa dibersihkan melalui apa? Di api penyucian itu. Nah, nanti selama dia digodok digembleng, disucikan, mengalami proses penyucian, dia penderitaannya itu bisa kita kurangin kalau cucu-cucunya, anak-anaknya, keturunannya yang lain semua ikut mendoakan supaya si kakek ini jangan terlalu menderita di sana. Itu ajarannya. Apakah ini Alkitabiah? Ya, tentu dogma seperti ini tidak Alkitabiah. Karena apa? Satu, kalau di Pengkhotbah 9 ayat 10 dikatakan orang mati itu tetap tinggal beristirahat tanpa kesadaran, ya. Ya, mereka dikubur, ya. Jadi artinya kalau ada orang mati, ya mati dia seperti orang istirahat tapi tanpa sadar. Lalu apalagi yang membuktikan bahwa ini tidak Alkitabiah? Yang mengatakan kebenaran dari satu manusia yang jatuh tidak dapat dialihkan kepada manusia yang jatuh lainnya. Misalnya, kalau saudara Fajar didapati suci, kesucian saudara Fajar, kebenaran saudara Fajar, tidak bisa itu dipakai untuk membantu saya masuk menyucikan saya, tidak bisa. Tadi di pelajaran minggu sebelumnya juga kita sudah katakan bahwa kita masing-masing lah yang bertanggung jawab menentukan nasib kita. Jadi kita tidak bisa, kesucian kita tidak bisa untuk membantu yang lain. Lalu yang ketiga adalah satu-satunya perantara kita hanya Yesus Kristus. Tidak ada itu melalui api penyucian, ya, atau melalui doa-doa melalui orang tertentu, tidak. Satu-satunya perantara kita ya hanyalah Yesus Kristus. Kemudian lagi, kematian itu diikuti oleh apa? Nanti di hari terakhir kita akan mengalami penghakiman, ya. Penghakiman terakhir tanpa keselamatan kedua untuk bertobat dari perangkap kehidupan ini. Artinya ya bahwa nanti kalau kita sudah mati, lalu kita akan dihukum selama-lamanya ketika nanti ke penghakiman yang kedua. Pada waktu Yesus datang kedua kali, orang mati yang benar dibawa ke sorga, lalu di sana orang mati yang benar ini akan menjadi hakim selama 1000 tahun di sorga. Kemudian Yesus datang kembali ke dunia ini bersama orang-orang benar itu untuk membangkitkan orang mati yang jahat. Itulah prosesnya. Jadi tidak ada orang yang begitu mati dia mengalami penyucian, ya, lalu nanti dia dinyatakan suci baru dia akan masuk ke surga. Tidak ada seperti itu. Jadi tidak ada orang yang tiba-tiba menjadi kudus oleh karena diproses di api penyucian. Demikian Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik Pak, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih. Berarti apakah penting untuk mendoakan keselamatan orang lain selama hidup kita? Iya, jadi daripada kita akan orang yang sudah mati supaya orang mati itu selamat, yang jauh lebih penting adalah ketika kita sesama manusia masih hidup, mari kita saling mendoakan. Karena kalau ada orang sudah mati, mau seperti sekusuk apapun kita berdoa supaya orang yang sudah mati itu, misalnya kita tahu, misalnya orang tua saya dulu pada waktu hidup jahat sekali, lalu saya sebagai anak saya ingin bapak saya itu masuk surga, lalu ketika bapak saya sudah mati, saya berdoa kusuk sekali, ya Tuhan, bikinlah supaya bapak saya tidak menderita selama dia di dalam kuburan, di dalam api penyucian, supaya dia masuk surga. Tidak, tapi yang paling penting, mari kita saling mendoakan lagi kita masih hidup untuk keselamatan sesama kita. Demikian, Saudari Beatrice. Baik, Pak. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah surga dengan jiwa tanpa tubuh. Kita minta bantuan dari Pak Fajar untuk memberikan poin-poin penting dari pelajaran kali ini. Iya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry, pelajaran kita semakin menarik ya. Dan kita lihat ada beberapa pandangan-pandangan menurut faham beberapa gereja-gereja Kristen lainnya, meskipun mereka tidak mempercayai dan tidak menerima tentang faham api penyucian ini, namun mereka masih tetap percaya bahwa jiwa orang benar yang telah meninggal itu sudah berada di surga, sudah menikmati
fasilitas surga, sudah berada di hadapan hadirat Tuhan. Ini pandangan-pandangan menurut saudara-saudara kita yang lain ya, di denominasi yang lain. Nah, beberapa juga mereka mengatakan bahwa jiwa itu hanyalah roh. Roh yang tidak memiliki tubuh secara fisik ya. Apapun keadaan metafisika orang mati yang masih hidup, teori-teori ini justru melemahkan doktrin pemahaman kita tentang doktrin Alkitabiah kita ya, tentang kebangkitan dan penghakiman terakhir. Bagaimana mungkin kalau jiwa-jiwa yang meninggal kemudian mereka bisa menikmati di surga tanpa tubuh secara fisik, sementara di akhir zaman itu ada satu kebangkitan dan penghakiman. Bagaimana mungkin mereka sudah menikmati dulu sebelum itu dilakukan penghakiman terlebih dahulu. Nah, inilah yang sangat bertentangan sekali. Nah, kira-kira apa pandangan menurut Alkitab? Alkitab tentang kebakaan jiwa tanpa tubuh ini. Nah, kalau kita lihat Rasul Paulus, kemudian beberapa rasul-rasul yang lain, mereka beranggapan bahwa yang Tuhan sudah angkat, salah satu contohnya adalah Henokh. Henokh itu diangkat ke surga karena dia bergaul dengan Tuhan. Kemudian satu lagi, Nabi Elia. Dia diangkat ke surga dengan kereta yang bernyala-nyala ya. Kemudian ada satu lagi, yaitu Nabi Musa. Nabi Musa mengalami satu kematian, Beatrice. Tapi dia dibangkitkan. Kemudian ada juga orang-orang yang dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus pada waktu Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Hanya mereka itu saja yang memang betul-betul sudah menikmati kerajaan surga. Lalu apa yang terjadi dengan orang-orang yang mati di dalam Kristus? Bahkan orang-orang yang pada zaman dulu yang sudah mati. Kita percaya seperti disampaikan oleh panelis saudara Elvin bahwa mereka yang sudah mati, mereka tidak mengalami apa-apa. Rohnya memang kembali kepada Tuhan, tapi bukan berarti jiwa roh mereka itu melayang-layang bahkan menikmati fasilitas yang ada di surga. Tidak, mereka tidak mengetahui apa-apa. Mereka menunggu akan kedatangan, kebangkitan mereka, di mana fisik mereka yang ada di dalam kubur atau entah mungkin mereka ada di mana, itu akan dipersatukan dengan jiwa atau roh yang berasal daripada Tuhan pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Sehingga mereka dibangkitkan, mereka menggunakan pakaian yang tidak dapat binasa dan diangkat bersama-sama di kerajaan surga nanti. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak. Ada pertanyaan, mungkin saya mewakilkan dari pemirsa The Safe Ministry, seperti Bapak Judi Pakasi, keluarga Sinche Heipon, Bapak Sugeng Nurdiono. Ucapan apa yang paling tepat kita sampaikan ke keluarga orang yang berduka? Wow, bagus sekali nih ya. Kira-kira ucapan apa yang paling tepat kita sampaikan ke keluarga orang yang berduka ya. Kadang-kadang kita berpikir mencoba untuk menenangkan keluarga yang berduka. Saudara kita, orang tua kita yang sudah mendahului itu sudah berada di surga. Seakan-akan kita memberikan satu keputusan sendiri gitu ya, memberikan satu harapan. Artinya bahwa ya kita sampaikan dengan bijaksana ya, bahwa orang yang kita kasihi, orang tua dari saudara kita, teman kita yang sudah meninggal ini, mereka sedang beristirahat dan menunggu akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua, pada waktu nafiri dibunyikan, trompet itu dibunyikan, kita percaya saudara-saudara kita, orang tua dari sahabat-sahabat kita yang sudah diizinkan untuk mati atau beristirahat untuk sementara, mereka akan bangkit. Mungkin kata-kata itu yang akan kita sampaikan kepada orang yang mengalami satu duka cita. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Selanjutnya pelajaran mengenai pandangan Alkitabiah. Kita bisa minta Pak Fajar untuk membantu kita memahami mengenai pelajaran ini. Ya, ini adalah pandangan-pandangan di dalam Alkitabiah ya. Ada beberapa ayat-ayat yang memang bila mana kita akan baca, mungkin kita sedikit akan mengalami satu kebingungan ya. Kita coba baca dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Artinya bahwa memang kalau kita menunjukkan kasih kita kepada Allah
Bapa kita yang di surga, kita melakukan satu tindakan menuruti perintah-perintahnya. Kemudian ayat yang keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Iman kita kepada siapa? Iman kita kepada Kristus, ya, kepada anak Allah itu sendiri. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ya, yang mengalahkan semua dosa itu adalah Yesus. Yesus siapa? Yesus adalah anak Allah sendiri. Dengan iman kita percaya Yesus sebagai anak Allah yang sudah diutus oleh Allah Bapa kita untuk mati di atas kayu salib, untuk menanggung dosa umat manusia, bahwa dia yang mengalami satu kemenangan. Bila mana iman kita terpaut kepada dia, dia akan memberikan satu kasih karunia-Nya kepada kita semuanya. Ayat yang keenam, kita coba baca. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian, yaitu di dalam surga Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah, coba kita, ada beberapa doktrin Alkitabiah, keabadian manusia itu sangat bersyarat. Ada beberapa orang yang berpandangan bahwa mereka percaya tentang keabadian jiwa. Artinya bahwa meskipun orang itu sudah mati dan tinggal di dalam kubur, jiwa mereka masih melayang-layang. Dan jiwa mereka itu masuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan surga. Nah, sementara kalau kita kita percaya menurut Alkitabiah bahwa yang memiliki satu keabadian itu adalah Tuhan itu sendiri, yang memiliki keabadian, ya, Tuhan itu sendiri. Pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, manusia keturunannya ditentukan sudah akan mati, dan mereka kehilangan kehidupan kekal. Artinya bahwa mereka itu melanggar perintah Tuhan. Mereka tidak memiliki kasih kepada Tuhan. Nah, bukti mereka tidak memiliki kasih, mereka melanggar perintah Tuhan, dan akibatnya adalah bahwa Adam dan keturunannya, mereka kehilangan kehidupan kekal. Nah, sekarang, siapa yang memiliki satu kesempatan memperoleh kehidupan kekal? Kristus, yang sebagai anak Allah, dia mati, dia diutus oleh Bapaknya, turun di atas dunia, kemudian dia menyelesaikan misinya, dan dia menanggung dosa manusia, dan dia bangkit ke surga, dan dia nyatakan bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan akan beroleh kehidupannya kekal. Artinya seluruh keturunan daripada Adam ini yang sudah melanggar dosa, yang kehilangan kehidupan kekal, ada satu jaminan kepastian, ada satu kesempatan. Bila mana mereka memiliki satu iman kepada Kristus, maka mereka itu akan diubahkan, dan mereka akan memperoleh kehidupan kekal di kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan. Kesimpulannya ini adalah di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 12, kesimpulannya itu sangat sederhana. Jika hidup yang kekal itu hanya diberikan kepada mereka yang ada di dalam Kristus, maka mereka yang tidak ada di dalam Dia tidak memiliki kehidupan kekal. Sangat sederhana sekali. Jika kita menginginkan kehidupan kekal, kita percaya kepada Tuhan, karena Tuhan yang menyediakan kehidupan kekal. Namun bagi mereka yang tidak di dalam Kristus, maka mereka tidak akan memiliki kehidupan kekal. Demikian pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak. Ada pertanyaan nih. Sepertinya banyak sekali ajaran mengenai keabadian jiwa. Dan bagaimana supaya kita tidak dibingungkan oleh berbagai ajaran ini? Bagaimana supaya kita tidak dibingungkan dengan ajaran tentang keabadian jiwa? Satu-satunya cara kita tetap memegang Alkitab kita. Alkitab kita percaya bahwa itu merupakan firman Tuhan yang ditulis dengan inspirasi daripada Roh Tuhan, bahwa kita percaya bahwa kehidupan setelah kematian atau keabadian jiwa itu tidak sesuai dengan pemahaman secara Alkitabiah. Alkitab menyatakan bahwa orang yang sudah mati, mereka akan beristirahat untuk sementara, dan rohnya kembali kepada Tuhan. Kapan itu kita akan dipersatukan lagi antara fisik tubuh dan roh, sehingga menjadi satu jiwa yang hidup pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Namun dengan syarat, jika kita percaya dengan iman kita kepada Kristus yang sudah menderita maupun berkorban untuk kita semuanya.
Jadi satu-satunya hanya Alkitab sebagai firman Tuhan yang menjadi pegangan kita, sehingga kita tidak akan diombang-ambingkan. Yang tidak akan diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran tentang keabadian jiwa. Kita percaya, seperti halnya Saudara Elvin, satu-satunya perantara adalah Yesus Kristus. Tanpa Yesus Kristus, kita tidak akan memperoleh satu kehidupan kekal. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik Pak, tidak terasa kita sudah sampai di ujung diskusi kita. Kita minta Pak Tobing untuk bisa memberikan kesimpulan atas pelajaran kita ini. Baik, pemirsa The Safe Ministry, bahwa kita jelas memahami dari firman Tuhan di Alkitab yang mengajarkan bahwa keabadian manusia itu adalah bersyarat. Artinya kita memang sudah ditakdirkan untuk mati oleh karena kita sudah berdosa. Tapi kasih karunia Allah menjadi jembatan bagi kita untuk mendapatkan hidup kekal itu. Namun kalau kita memilih untuk menolak kasih karunia itu, maka api neraka adalah menjadi bagian kita. Dan api neraka yang kita kenal itu adalah api neraka yang akan kekal nyala sama unsur-unsur dunia ini belum habis. Begitu unsur dunia yang jahat ini telah binasa, maka Allah akan membawa kembali umatnya turun ke bumi ini untuk memperbaharui bumi yang baru, sehingga bumi yang baru ini benar-benar disucikan kembali sama seperti ketika kondisi manusia belum berdosa. Jadi tidak ada api neraka yang kita temukan begitu mati, atau tidak ada api neraka yang akan menyala selama-lamanya yang tidak akan pernah padam. Itu jelas disampaikan kepada kita. Oleh karena itu, yang paling penting bagi kita pelajaran dalam 1 minggu ini, bagaimanakah kita terhindar dari api neraka itu? Bagaimanakah kita beroleh keselamatan melalui kasih karunia? Kasih karunia sudah diberikan secara cuma-cuma. Mari kita sambut itu agar dampak dari kasih karunia itu bisa kita rasakan, yaitu kehidupan kekal di surga. Mari kita saling mendoakan selama masih hidup kita. Bukan setelah mati baru kita doakan, tapi sekarang kita saling mendoakan. Karena doa kita itu hanya berlaku ketika kita selagi hidup. Oleh karena itu mari kita saling mengasihi, saling mendoakan agar api neraka bukan menjadi bagian kita, tetapi hidup kekal yang Tuhan sudah sediakan. Karena memang itulah kemauan dari Allah. Allah tidak menginginkan kebinasaan kita, tetapi kehidupan kekal yang Allah inginkan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih kepada para pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pelajaran kali ini memberikan inspirasi baru atas pengertian akan kematian dan api neraka. Kita akan tutup di dalam doa, kita minta Pak Fajar untuk bisa memimpin kita. Baik, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu. Kau sudah memberikan bagi kami pengertian dan inspirasi dari surga. Pemahaman kami tentang api neraka dan kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi kami. Biarlah Tuhan akan berkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa ini menyanggupkan kami tetap fokus kepada Kristus yang menyediakan kehidupan kekal bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau selalu mendengarkan doa kami. Di dalam nama Yesus kami doa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Doa dan harapan kami, pemirsa The Safe Ministry, mendapatkan berkat yang sama seperti yang kami rasakan melalui pelajaran kali ini. Jangan lupa untuk memberikan kesan-pesan dan komentar di kolom komentar dan suka dengan video kami dan langganan di channel The Safe Ministry. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa The Safe Ministry dan terima kasih juga kepada produser kami, Bapak Simon Gumanti. Tuhan memberkati semua. Shalom. 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 Tuhan memberkati.